Shalom, selamat siang, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami untuk lebih dekat padamu, lebih mengenal Engkau dan senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Johan Lumoindong. Kami berdoa Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, pemain musik, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau ya Bapa, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, sertai lindungi berkati ya Tuhan, agar dengan penuh sukacita mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan bersama-sama kami boleh beribadah kepada-Mu. Penuhi tempat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersukacita untuk siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Dia, Raja segala raja, Allah yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sebab kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Karena kebaikan Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab terkadang dalam hidup kami Tuhan ada saatnya kami mengalami hal yang sungguh tidak baik ya Bapa, yang mungkin mengecewakan dan lain sebagainya. Tapi saat ini ya Bapa, kami mau tetapkan hati kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya
Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya, hati untuk percaya. Ada saatnya yang kami alami, ada saatnya yang ku alami. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia, untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai kami menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, ku kan tetap melayanimu Tuhan. Oh, seumur hidupku, sampai kami menutup usia, sampai ku menutup mata, ku kan tetap menyembahmu, ku hambamu yang setia. Boleh sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan di hadapan Tuhan, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayani
seumur hidup. Seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku katakan kasih-Mu, biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia, sampai akhir hidupku kan tetap setia, tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidup, sampai kami menutup mata Tuhan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati setiap kami, biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati. Kami semua setia Tuhan, biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia. Mari sama-sama sembah Dia. Terima kasih Tuhan, sampai kami menutup mata Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap melayani-Mu, mengasihi-Mu seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bawa persembahan syukur kami di hadapan hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, nama-Mu kami sembah, nama-Mu kami muliakan selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Amin. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan, sebab Engkau adalah Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan, yang dapat kami percaya, yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Haleluya. 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 Yesus Kau baik, Yesus Kau baik. Haleluya. Amin. Kami rindu lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau
menjamah Tuhan. Kami rindu Engkau penuhi dengan kuasa darah-Mu. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di GBI Rem Tuhan. Kami satukan hati kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk segenap hati kami datang ya Bapa bersekutu dengan Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kamu lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Sebab tiada seperti Engkau di dalam hidup ini. Di dalam dunia ini Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan dan cukup Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari angkat katakan, tiada seperti Kau yang telah menjamah hati kami, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Kau, seperti Kau Yesus. yang telah menjamah segenap hatiku. Seseorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Tak seorang pun Di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. tak seorang pun Tuhan, cukup Kau saja. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini selain Engkau Tuhan. Tidak yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh sama-sama kami rasakan. Terlebih pada saat ini Tuhan, Kamu lebih lagi Tuhan Yesus untuk menari, bernyanyi, bersukacita di hadapan Tuhan. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan kita katakan. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Siap untuk bersukacita bagi Tuhan Yesus, amin. Mari kita mau menari seperti Daud menari pada siang hari ini untuk Tuhan Yesus.
Haleluya. Sebab biarlah setiap yang bernafas memuji nama Tuhan. Come on. Mari lebih lagi saudara, puji Tuhan pada siang hari ini. Menari bagi Tuhan. Woo. Boleh sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Boleh sama-sama menari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bapak Ibu, sepertinya kita masih kurang bersukacita ya memuji nama Tuhannya. Boleh kita lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Di sini siap untuk memuji nama Tuhan, boleh katakan haleluya. Sebelah sini boleh katakan haleluya. Mari lebih lagi. Kita mau katakan bahwa bila roh Allah di dalam kita, kita akan menari seperti Daud menari. Come on. Haleluya. Semua yang bernafas akan memuji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu dan puji Dia. Amin. Bila roh Allah ada di dalam, ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Boleh bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Boleh sama-sama menari bagi Tuhan, mohon. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Boleh lebih lagi katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari bagi Tuhan Yesus. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Ku kan menari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Biar memuji Tuhan, say. Haleluya. Inilah setiap tarian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menari bagi Tuhan Yesus. Kami bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Boleh sama-sama katakan, ku kan menari di hadapan Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Boleh jemaat Tuhan katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Yes. Menari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari bagi Tuhan Yesus. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Masih siap untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu aja sangat excited memuji nama Tuhan. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara semuanya, amin. Kita mau lebih lagi, kita mau katakan bahwa ada roh Allah terjadi di tempat ini. Memenuhi setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Biarlah kegerakan terjadi di tempat ini. Dari utara ke selatan. Sama-sama kita katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Boleh katakan di timur. Di timur.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, amin. Terlebih lagi pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar diberitakan oleh hambanya. Mari kita teduhkan hati kita. Kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam setiap hati kita. Agar setiap firman yang boleh ditabur boleh benar-benar bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku terkagum, ku terkagum. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab kami ada Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidup Dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidup, di dalam hidup kami, itulah karya-Mu. Kau beri Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihi Engkau, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin, dan ku ingin mengenal lebih dalam. Dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan, kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Boleh sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang kami kenal di dalam dunia ini. Ya
Kami bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan yang kami terima tadi pagi pada saat kami bangun, mujizat terbesar pada hari ini yang boleh kami rasakan. Bahkan lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Yang saya hitung dari sini kurang lebih ada 15.000 orang, luar biasa. Begitu gegap gempita itu, pujian dan penyembahannya. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan according to the same pada bulan ini ya, yaitu keluarga adalah mitra Allah ya. Jadi you and your family ya, me and my family itu adalah mitra bagi Tuhan ya. Kita akan buka dulu di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Oke, 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Halo. Amin saudara. Jadi kalau ada satu persoalan antara manusia dan Tuhan, maka saya akan difoto dulu. Nah keren ya kan. Kadang-kadang saya difoto suka saya enggak, itu sekali lagi. Saudara muka bagus, untuk Tuhan muka bagus. Nah gitu. Kadang kalau ada masalah dan persoalan kita suka bilang begini nih. Aduh. Mau salahkan Tuhan, kita berpikir bahwa dia besar, ajaib, luar biasa, sempurna. Rada-rada gini gitu kalau salahin Tuhan. Suka takut pecah pembuluh darah. Takut stroke, tapi pada bagian akhir cuma, ya memang Tuhan belum jawab doa saya karena memang waktunya nggak tepat aja. Terus yang kedua, banyak orang yang harus ditolong kali, yang lebih susah daripada aku. Atau yang ketiga, ya itu kan aku udah bilang bahwa Yesus itu sesungguhnya, ya mau dibilang Tuhan, oke lah, tapi kalau dibilang bukan, saya juga bisa melihat ada miliaran orang yang percaya kepadanya. Itu terus. You know why? Kenapa? Karena paradigmanya salah. Saya selalu berkhotbah tentang apa or it is written. Saya nggak pernah khotbah di luar yang tertulis, di luar. Saya akan beranjak basic on gitu. The writing. Nah kalau kita lihat di sini, berbahagialah itu blessed, diberkatilah gitu. Siapa saudara? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau ada masalah dan persoalan dalam hidupmu, coba saya dan Anda belajar untuk introspeksi diri. Halo. In what way, dalam hal apa? Ini yang pertama begini, tentang bagaimana saya dan Anda mematuhi dan mengerjakan hukum-hukum Tuhan dan perintah Tuhan. That's it.
Saya 50 tahun pelayanan and I know for sure siapa Tuhan saya. Kalau enggak ngapain Pak, Bu, capek-capek naik turun panggung, petantang, petenteng. Hidup kayaknya tambal sulam. Ngapain? Sekalian enggak usah lah. Selalu berbicara tentang sekali selamat tetap selamat. What kind of statement gitu yang Anda harus pakai itu? Memang sekali selamat tetap selamat. Yesus yang telah menyelamatkan. Satu kali dia menyelamatkan, kan itu. Tapi bukan dipakai untuk yang lain. Orang yang telah selamat, saya yakin dan percaya harus memiliki buah-buah keselamatan dong. Setuju gak sih? Setuju saudara? Anda ini selamat. Anda katanya telah diselamatkan, saya telah diselamatkan. Ayo dong kasih lihat dong buah keselamatan. Masa sih hidup masih hancur-hancuran gitu. Iya dong. Jadi hukum Tuhan apa? Perintah Tuhan apa? Oke, masa lalu, semua orang punya masa lalu. And how about now? And how about the future? Berubah. Kalau Tuhan katakan sesuatu, hukumnya bilang begitu, perintahnya seperti itu, just do it. Jangan mentang-mentang kita adalah pembicara, pengkhotbah, hidup, aduh, tipu sana sini. Aduh, kayak seolah-olah Tuhan tuh nggak tahu, nggak lihat. Aduh, kita orang Kristen, kita orang percaya. All we have to do adalah lakukan dulu perintahnya, hukumnya. Kita hidup dalam hukum dan perintah. Amin, saudara. And the second one, yang kedua, Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang duduk di kerajaan sorga, disembah-sembah seperti itu. Tuhan kita enggak yang seperti itu. Bahkan Alkitab katakan dia mengambil form, bentuk sebagai manusia. Ada yang kedua nih. Keren. Keren. Puas-puasin deh Bu. Oh, luar biasa. Dan yang kedua saudara, tadi saya katakan bahwa Tuhan kita bukan hanya sekedar duduk-duduk, kasih perintah, kasih hukum. That's human, itu human being, not God. Especially our God. Ini bicara tentang memberikan solusi. Amin. Gereja di tempat ini bukan hanya sekedar orang datang, berikan solusi. Apa solusinya dalam pujian penyembahan? Bukan hanya sekedar lompat-lompat Pak, Bu. Bukan hanya sekedar menghafal lagu. Atau bahkan sebagai pemusik enggak cuman main terus keluar. Gereja yang diberkati. Gereja dimulai dari pemusik, pemimpin pujian, singers, duduk dengar firman. Halo? Setuju nggak saudara? Nanti kalau saya balik, Anda main musik, Anda pimpin pujian, Anda singer, jemaatnya di luar. I challenge you. Nggak gitu. Nanti baru kita lihat. Solusinya begitu. Buat gereja, bangun gereja, gedung, AC, air condition, ya. Terus segala peralatannya, it's okay. Jam 1 harus mulai, it's okay. Ujian penyembahan 45 menit, it's okay. Itu aturan, oke. Tapi the second one, ujian penyembahan atau pelayanan saya dan Anda di ruangan ini harus memberikan dampak dan solusi buat jemaat. Jemaat itu pulangnya, aduh. Terus bilang begini, itu pemimpin pujian jangan diganti-ganti lagi deh. Tuh solusi. Oh gitu ya, oh gitu. Kalau pujian penyembahan, saya 25 tahun hampir. Jadi worship leader and singers. And I know for sure how to praise, how to worship God. Kalau kita nyanyi penuhiku, supaya apa yang saya punya itu roh Allah, roh kudus transfer ke bawah. Dan gak lama nih Pak, Bu, gereja seperti ini udah bagus, keren. Gembalanya juga keren, pastor
Supit, Paulus. Ini lama-kelamaan bangkunya sampai sini. Potnya keluar. I'm telling you the truth. Saya anugerah Tuhan boleh sering diundang di satu gereja yang baru. Nggak sampai cuma 2 tahun. Udah, aduh. Pernah datang ke gereja yang jemaatnya diusir? Enggak muat Pak, Bu. Enggak muat. Pernah datang ke satu nonton film terus orang yang mau nonton film enggak kebagian tempat duduk terus bangkunya ditambah-tambahin, pernah enggak gitu? Enggak ada. Yang ada cuma gereja. Dia buka ibadah pertama, dia buka ibadah kedua, ketiga, keempat, kelima, semua full. Tuhan tuh ya, tergantung kita. Berkatnya memang dari Tuhan, tapi Tuhan bilang, so next, what's next? No, what do you want me to do for you? Tuhan gitu. Ketika Yesus berjumpa dengan 2 orang buta, dia bilang, what do you want me to do for you? Anda harus lihat dari awal bagaimana orang buta ini diberkati. Teriak terus, Jesus son of David have mercy on us. Jesus, 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 itu solusi. Gereja harus memberikan solusi dampak buat jemaatnya. Dan akhirnya Anda lihat, satu jemaat besok minggu depan bawa 1 jiwa Pak Troy. Dia akan bilang, nah, lihat bahasanya kalau orang udah diberkati bahasanya nggak jelas. Di mana gereja? Lantai 4. Tempatnya memang berliku-liku. Lu nggak rasa lu boleh berkeringetan ya? Jadi Pak Roy bilang, aduh kita berkeringetan nggak rasa. Terus gimana? Lantai 4 jauh dong, deket aja. Kalau datang sini keren banget. Orang sampai nggak mau pulang. Pernah Anda datang ke satu gereja orang nggak mau pulang? Dan itu ribuan penuh sesek. Keren. Berantem di pintu. Saya khotbah di sini. Itu pintunya di situ. Dorong-dorongan. Koordinator bilang, udah gak bisa Bu, Pak gak bisa. Penuh. Jemaatnya bilang, saya punya aku tuh masuk. Aduh. Saya mau masuk. Berapa orang? 5. Gak bisa Pak. Ya udah saya sendirian. 1 aja gak bisa, bukan gak ada bangku. Ya maksa. Nggak ada tempat lagi untuk berdiri aja susah Pak. Berdiri aja susah. I've been thinking, wow. Coba ikuti kata saya, wow. Kau punya Tuhan yang wow. Iya. Lagi akhir zaman. Sebelum akhir zaman ada penuaian. Saya merinding nih. Itu apa saya, I feel God. Iya. Tapi yang pertama, bisa nggak hidup saya nih jadi dampak buat keluarga saya, orang-orang dekat saya? Dulu, sekarang berubah. Itu adik kandung saya tanya sama dia, pendeta mana yang dia paling ngefans? Kakaknya. Ya, I'm telling you the truth, tanya aja dia. Benar. Dia tinggal di rumah saya Pak dari tahun 2013 sampai hari ini. Saya nggak pernah marah sama dia, nggak pernah. Paling saya cuma, saya khotbah hari ini 5 kali, dia 5 kali dengar. Nanti yang ke-6 ke-7 di rumah tuh, maksudnya duduk-duduk kita. Ya udah gantian dia yang ngomong, saya dengerin aja. Ini gereja itu harusnya begini ya. Itu orang gue lihat 2-3 kali kok terus nggak pernah berkati, saya berkati dia terus. Kenapa? Saya tahu dia tonton saya. Orang lain aja dia nonton, apalagi saya yang tiap hari dia nonton. Ini keponakan saya nonton, namanya saja dari adik kandung saya pakai nama saya. Mama saya bilang kalau kau ngefans sama kakak kamu, namanya dia. Ini dia persis namanya nama saya. Dia panggil saya enggak, Om, Papa. Ibunya bilang panggil dia Papa. Anak gua dua-duanya mau panggil lo Papa, boleh ya? Boleh.
Cuman saya bilang kalau soal warisan beda ya gitu. Jadi yang kedua, Tuhan kita ini memberi solusi buat kita. Jadi dia beri perintah, dia beri hukum, terus dia bilang begini, bagaimana untuk melakukan kayak gini? Kepada Abraham dia bilang begitu. Dia kasih tahu bagaimana cara melakukannya, dia kasih tahu. Dia bilang go, get out from your country. Dia kasih tahu. Abraham harus keluar. Walaupun ujungnya itu the result, itu Abraham nggak tahu di belakang tangan Tuhan. To the land that I will show you, to the land that I will, not I am showing you, no, I will show you. As long as you do the laws. Maka yang terjadi adalah Tuhan akan memberikan solusi dan pada akhirnya, ujungnya baru kita lihat the result, hasil. Apa hasilnya? Apa saja yang kau perbuat. Amin saudara. Mau gerejanya cabangnya di Gang Kelingkit 4 nomor 7 naik tangga dikit turun lagi ke bawah dekat jurang belok kiri turun lagi ke bawah naik lagi. Karena the person Tuhannya sama but the person yang manage itu, yang mengelola itu, yang melayani di situ. Saya punya quote, mudah-mudahan Anda bisa terima. One man plus Jesus is majority. Setuju Ustaz? Satu orang saya sama Tuhan udah mayoritas. Anda satu orang aja udah. Oleh sebab itu hari ini kalau Anda belum dapat jodoh, saya lihat banyak anak muda, jangan. Libatkan aja Tuhan. Anda bukan cari jodoh, jodoh cari Anda. Dulu satu aja susah. Begitu Anda libatkan Tuhan, sertakan Tuhan, plus Jesus, udah bingung milihnya. Yang mana itu? Tapi Anda lihat dulu ayat 3 yang menjadi kunci dari khotbah saya. Coba kita lihat ayat 3. Oke. Iya seperti apa saudara? Terus yang ditanam, ini dia. Lihat. Kita seperti apa? Pohon. Kenapa harus ditanam di tepi aliran air? Karena air itu mitra pohon itu. Amin. Bukan hebat pohonnya, airnya tuh di pinggir, di tepi. Jangan lupa saudara, mitra Allah adalah keluarga. Bukankah kita a part, ya, bagian, being a part of a family. Kita adalah bagian daripada keluarga. Saya adalah suami dari seorang istri yang hari ini hari ibadah ketiga dia tidak datang. Kenapa? Dia harus pulang ke rumah. Membantu saya ke gereja gantian. Karena yang satu sedang pulang kampung, besok baru pulang. Dia masih punya 5 anak di rumah. Sebetulnya 2 jadi 7, tapi 5 anak ini 5 anak anjing maksudnya gitu. Iya. Kita tuh punya 5 anak bull, ya, dan hebatnya itu udah kayak benar-benar bisa diatur bang. Ada anak bull saya yang pertama itu, kalau saya makan, saya duduk, saya tidur, maaf saya buang air, dia ikut terus. Saya juga bingung. Maaf nih, saya duduk di itu saudara. Di toilet gitu, dia duduk di sebelah, di tengah-tengah kaki saya dan dia tiduran di situ. Dan saya bilang, Casey, namanya Casey, udahlah, Papa ada di bagian yang ini nggak enak buat Casey. Casey keluar, dia cuma liatin saya. Ayo keluar sayang, mau. Baru saya bersihkan, saya mandi, keluar dia ikut keluar. Saya naik ke tempat tidur, dia lompat ke tempat tidur. Saya dorong, enggak mau. Terus tiba-tiba saya dapat satu understanding dari Tuhan. Tuhan seperti bilang begini buat saya, harusnya tuh kau seperti Casey dengan kamu. Seperti Casey untuk kamu, seperti kamu untuk aku. Mana aja ngikut. Orang kasih makan dia cuman, dia mau dari tangan saya. Saya nggak tahu kenapa begitu, sampai hari ini. Tanya ini mereka tuh. Oh tidur tuh kalau nggak sampai moncong. Dirasain dulu. Saya bilang Casey
Dia tidur di ini saya. Satu lagi anjing istri saya, kecil, tapi sudah 13-14 tahun. Sama itu. Baru pegang istri saya aja itu, siapa namanya Charis, itu langsung. Baru pegang, baru tangan saya melayang. Kadang saya tidur berdua, udah jam 12, setengah 1, saya mau peluk istri saya. Saya pegang rambutnya, saya lupa bahwa ada ke Charis di situ. Begitu dia pakai kukunya. Saya balas, ini ya, bini gue ya. Lo tuh cuman anabul, lo inget tuh ya. Dia tetap. Coba kalau kita juga seperti itu dengan Tuhan. Saya bisa bayangkan kita jadi orang hebat. Ya, Anda jadi orang hebat, saya jadi orang hebat. Apa saja yang kau berbuat apa? Berhasil. Istri saya kalau pergi, dia angkat itu. Charis, dari kecil. Dan dia biasa dengar khotbah saya di depan. Pakai tas, kepalanya nongol. Istri saya cuma ngomong, Charis, don't do anything. Ya, Papa mau khotbah, dengar ya. Dia gini. Saya bolak-balik di panggung, di Bandung, di Jakarta. Gini. Dan saya suka bedakan dengan jemaat, beda loh. Jemaat kalau dengar khotbah begini. Sorry to say, yang begini mau diberkati kan sorry aja. Kelamaan dikit lihat jam. Takutnya nanti Tuhan juga lihat jam Tuhan. Terus Tuhan bilang, kau mau cocok-cocokan waktu. Malaikat bilang, iya nih Tuhan lihat jam terus, tidur terus. Jadi diangkat aja Tuhan. Tuhan bilang, ya udah jam 8 angkat ya. Aduh. Saudara mau diberkati? Menjadi teladan bagi keluargamu. Menjadi contoh hidup buat keluargamu. Nah ini yang pertama. Bahkan saya mau katakan buat saudara, Anda tetap eksis di masa krisis. Nah, ini akan segera datang. It's coming now. Peperangan di mana-mana. Amerika kirim 6 bom setelah hampir 15 hari kalau tidak salah. Dan berhenti terjadi gencatan senjata. We don't know yet. Apakah akan terjadi terus. Tapi Alkitab bilang zaman bukan bertambah baik. Kita tahu kalau ada perang dunia ketiga, Presiden kita sudah nyatakan, wah Indonesia itu kena dampaknya. Yang pertama air sudah tidak ada, hancur. Yang kedua listrik padam. Ini saya udah berkeringat, ini padahal udah AC, udah bagus, tetap aja berkeringat. Gimana kalau nggak ada nggak ada listrik? Belum lagi ibadah berhentilah. Apalagi lantai 4 begini, mati kan listriknya. Terus pengumuman, ibadah tetap dilaksanakan tanpa eskalator. Dijawab oleh kalian, masa bodoh. Siapa yang mau datang? Transportasi berhenti. Benar. Dan itu akan terjadi. Oleh sebab itu berharap, jangan sampai tribulation itu datang, kita ada di situ. Sebelum tribulation, minta supaya saya dan Anda ada dalam rapture itu, pengangkatan itu. Siap untuk pengangkatan? Nah ini yang pertama, eksis di masa krisis. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ulang bawa ini firman, amin. Ya, bawa ini. Yuk baca sama-sama. Saya tunggu 15 menit. Ayo 1, 2 dan 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada tadi Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama dimulai juga dengan kata bahasa Inggrisnya blessed. Nah hari ini bahasa Indonesia kita ketemu diberkatilah, sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi andalkan Tuhan dalam hidup kita, itu yang penting.
Kalau Anda mau jadi teladan, Anda mau jadi berkat bagi banyak orang, dan Anda melihat Tuhan sebagai mitra dan selalu menolong, memberkati kita, dan selalu mengawasi serta berjalan bersama dengan kita, andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. That's it. Mau ada orang kaya raya, kayak mau jenderal, menteri, bagus. Tapi yang paling penting, the most important person itu Tuhan. Nah, manusia boleh janji, oke, tapi pegang Tuhan. Dulu waktu saya masih bisnis, I was a managing director dari satu perusahaan. Terus saya dipanggil Tuhan untuk full timer. Jadi saya tinggalkan itu pekerjaan. Dan saya hari ini nggak ada deposito, 0,00%, tabungan membahayakan, kadang aman membahayakan lagi. Pernah sampai cuma 5 rupiah, 28 rupiah, melayani Tuhan. Dapatnya gitu tuh, bukan dapat maksudnya kadang seperti itu. Tapi saya lihat ya, hidup saya aman. Benar. Umur bertambah, bukannya berkurang itu pelayanan, bahkan sampai, ya boleh saya katakan itu berlebih-lebihan. Pernah satu hari istri saya beberapa bulan yang lalu, dia lagi catat ada orang yang telepon. Ya Bu, oke, oh ya, oke Maret ya, Maret oke, jam berapa itu? Oh ya jam 12, oke, saya oke. Terus saya bilang, Mah, kamu bilang Maret udah penuh. Kan 2025 kan udah lewat. Terus 2026 kamu bilang juga udah penuh. Kok ini masih ada aja bulan Maret hari Minggu? Terus dia bilang, tahun berapa? Ya 2025, 2026, 2027 nih. Saya, hah? Iya 2027. Bayangkan. Bukan saya sombong, enggak. Saya cuma lihat anugerah Tuhan. Terus saya bilang, mama, udah stop satu aja. Kenapa emang? Januari, Februari udah penuh. Bulan Juli juga udah, Agus. Aduh, Ma, kenapa? Ma gini, 2025 aja belum habis. Betul nggak Pak? 2026 aja belum ada. Betul nggak? Nah, ini 2027. Dia tanya, emang masalah buat lo? Masalah. Kenapa? Kalau tahun 2025 akhir Tuhan Yesus datang. Lu tau gak apa yang terjadi? Gue gak diangkat. Kenapa Pak? Gue harus selesaikan jadwal gue dulu. Sampai begitu. Saya bilang, God is so good. Luar biasa. Saudara, yang pertama andalkan Tuhan. Itu manajer saya begitu saya jadi full timer. Telepon saya beberapa bulan kemudian. Dia panggil saya Yohanes. Ngapain lo di rumah? Ngapain? Enggak. Aduh kesian ya. Nganggur, enggak juga. Gue doa, udah gak usah ganggu gue. Gini deh Han, besok kita jalan ya. Ke Plaza Indonesia. Ya, ntar gue beliin baju deh. Gue beliin celana, sepatu, kan mau deket Natal. Dasi, jas, amin, haleluya. Ya. Terus pakaian, semuanya, ikat pinggang gue beliin semua. Oke? Besok gue datangin ya, jam 12 kita makan siang dulu baru kita belanja. Oke. Pagi-pagi bangun 7:30 jam 8. Itu maksudnya udah selesai. Halo? Iya? Oh belum. Karena udah begini-begini. Terus let me know ya kalau udah selesai. Berapa menit sih Pak? Oh sore. Puji Tuhan sampai 6:30 ya. Haleluya. Anda siap? Saya masih ada 2 lagi. Udah saya singkat aja, udah saya tutup aja. Terus dia bilang begini buat saya. Jam 12. Kita makan ya. Oke. 7:30 karena pengangguran dulu kan. Belum dapat pelayanan. Kasih nomor telepon 3 bulan, 4 bulan gak ada yang ngundang. Diam aja di rumah. Kuatnya cuma doa lagi, doa dari jam 12 sampai jam 4:15. Tiap malam 4 jam 15. Kalau Anda tanya kepada saya kenapa doa begitu, ya dari jam 12 sampai jam 4:15 kata mama saya saingannya sedikit. Yang lain pada ngapain? Mama saya bilang di situ pada saat orang lain tidak mengerjakan kau kerjakan. 2 tahun. Terus
Haleluya. Jadi saya enggak matang karbit gitu. I've been through, lewatin itu. Oke. Terus saya tungguin setengah 8, jam 8 saya udah bangun. Nora nih. Pendeta Nora nih. Mandi, dandan. Jam 9 saya udah pakai sepatu ya. Istri saya tanya, dia pakai daster. Mau kemana? Dia bilang, si itu mau jemput gak? Oh, ngapain? Bahasa Indonesia. Oh, baca koran, nonton TV. Begitu jam 12 saya siap-siap. Enggak datang. 12.15 enggak datang. Setengah 1, jam 1 enggak datang. Jam 2 enggak datang. Istri saya masak ikan asin, cabai, terus sambal gitu, terus sayur asem. Ini udah Pak, udah jam 2 makanannya. Bila lo gue mau pergi ke Plaza Indonesia dibandingkan sama ikan asin. Jam 2, ini udah jam 2. Setengah 3. Jam 4, enggak datang. Jam 5 enggak datang. Saya copot sepatu. Saya copot baju. Tinggal pakai celana, sampai tiduran. Enggak datang. Setengah 7 malam udah saya buka semua. Enggak datang. Besok enggak datang. Sampai hari ini juga enggak datang. Pernah satu kali telepon. Han, 3 bulan. Han. Sorry, gua jemput ya sekarang jam 12. Enggak usah, bayar aja yang dulu. Tuh, kalau kita andalkan manusia gitu. Yang ada begini. Tapi waktu Tuhan memberikan saya janjinya, aku akan memberkati engkau, aku akan memakai engkau. Di satu KKR pemuda, saya duduk di tengah-tengah, ada ribuan. Saya duduk di tengah tapi di LA gitu, di bagian paling pinggir. Itu pendeta Amerika baru doa, baru buka Alkitab, 3 menit baru tiba-tiba dia, oh my God. Saya nggak kenal dia, dia juga nggak kenal saya. Dia pendeta pada saat itu cukup besar. Oh Lord. Dan kita semua ribuan pemuda liatin. Dia bilang, guys, God is speaking to me. Terus kita amin, amin. Haleluya, haleluya. One of you will be used by God, by the Lord. Terus dia liatin gitu. Terus dia lihat saya di ujung. The man over there, the man with black t-shirt, you come here. Saya cuma pakai sepatu, nggak pakai itu, nggak pakai kaos kaki. Cuma pakai jeans, pakai kaos yang segini. Saya liatin dia. Siapa yang dia maksud? Tiba-tiba di depan saya ada pemuda baju merah. Misa. No, not the red shirt. Saya mau bilang, buta warna, duduk. Dia bilang, black t-shirt. Saya tetap diam. Tiba-tiba, you. Saya gini, yes, you. Aduh. Dulu tahun 90, 97, 98, 99. Saya jalan pelan-pelan. Dan saya bilang begini, kalau sampai ini pendeta ngomongin dosa gue keluar. Ngomongin kelemahan gue gitu ya, saya keluar. Nah, mau begadang, gue keluar. Saya mau bilang dasar pendeta sesat gitu. Tiba-tiba begitu saya sampai, saya jatuhkan diri. Dia udah bilang down on your knee, saya udah jatuh. Saya nangis. Terus tiba-tiba dia ke kuping saya terus dia bilang, from now on, God will use you. Aduh. Saya pulang ke rumah, saya tanya sama mama saya, Ma katanya saya akan dipakai Tuhan. Kapan ya Ma? Kata mama, itu yang kita juga gak tahu kapan. Kemiskinan datang, kemelaratan datang. Saya bilang bagaimana nih Tuhan ngomong gitu. Percaya. Saya andalkan itu Tuhan banget. Saya gak pernah balik lagi ke kantor saya. Mereka telepon terus bilang, udah balik lagi daripada lo kelaparan. Enggak. Kasus saya full timer. Hari ini saya tetap full timer. Saya gak punya pekerjaan lain. Tapi pemakaian Tuhan, dia berikan saya kecukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Saya tutup firman Tuhan. Tuh, Alkitab bilang andalkan Tuhan dan juga yang penting di dalam hidup kita,
Bagaimana saya dan Anda melihat ayat ini saudara? Mazmur 112 ayat 1 dan 2 kan? Saya belum baca itu. Ayo baca sama-sama. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Ayo. Yuk baca sama-sama yang pertama. Satu. Oh, Mazmur. Pasal yang pertama. Salah. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Mazmur. Markus. Beda tipis. Mazmur, come on. Nah itu ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang apa saudara? Takut akan Tuhan. Berbahagia itu blessed juga, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Terus ayat 2 berhubungan dengan keluarga itu. Anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi, angkatan orang benar akan belajar hidup kudus. Halo. Otak harus kudus. Amin. Pikirannya harus bersih, kudus. Amin saudara. Tangan, kaki, mata, kudus. Anda pikir saya nggak punya mata? Punya. Suka lihat perempuan? Suka, cuman lihat. Cukup. Saya bilang sama istri saya, dia cantik ya Ma? Istri bilang, udah jangan terusin. Terus pakai mulut. Wow. Saya menikah dengan istri saya dari tahun 1991. Sudah 34 tahun, 2008 saya suruh dia untuk ikut saya. 2008. Dia nggak pernah kerajinan gitu, kerajingan atau apa kegatelan gitu untuk ikut saya. Enggak, saya yang suruh. Jadi kalau saya pergi keluar kota, keluar negeri, tiketnya saya bayar. You know why? Supaya dia jadi tandem buat saya, dia jadi perisai buat saya. Itu. Dan rasanya memang kalau hamba Tuhan, anak Tuhan memang harus hidup bersih, kudus, suci. Mulut kotor. Belum apa-apa ngomong sumpah serapah. Pikiran kotor, seneng nonton film porno. Berhenti. Anda tahu penyembahan seperti apa? Bukan hanya cuma di gereja. Penyembahan itu pada saat Anda mau lihat yang kotor, yang porno, terus Anda berhenti gitu. Itu penyembahan. Penyembahan itu tiap-tiap hari, saudara. Dalam kehidupan kita daily. Saya belum pernah seumur hidup saya 34 tahun, ini jadi saksi. Ngomong sama istri saya brengsek, nggak pernah. Tolol, nggak pernah, cuma ada di sini. Istri saya suka tanya mau ngapain, enggak cuma gitu. Saya nggak pernah pukul dia, saya nggak pernah dorong dia seumur hidup, nggak pernah. Kok suci Pak Guru? Enggak, ada niat banyak. Pernah satu kali saya, istri saya bilang mau ngapain, mau cekek? Enggak, cuma angkat tangan. Cuma mau ukur leher lo aja, kali-kali satu hari gue diberkati, gue kasih kalung buat lo. Tapi kan kamu mau pukul, enggak pernah. Saya gini dia nggak pernah. Kalau saya ada debat dengan istri saya, nggak pernah sekalipun dia dahului saya Pak Troy. Pasti sampai dunia kiamat juga enggak. Ini terus yang datang. Dalam katakanlah 1000-2000 kali kita debat, pernah nggak dia salah? Ayo jawab jemaat. Nggak pernah salah dia. Bisa dia salah, namanya manusia, betul nggak? Tapi siapa yang datangin dia terlebih dahulu? Siapa dia? Hah? Tuhan cuma bilang, mau jadi teladan nggak? Mau jadi berkat nggak? Berat, Troy? Enggak. Lagi kita sama-sama menado. Tapi datang lagi kayak seorang yang apa itu suami istri di belakang, calon suami istri. Halo. Coba berdiri dulu, Brian. Sama calon istrinya, coba berdiri. Ini saya, ya, main nih. Ini puluhan tahun dengerin khotbah saya. Saya kemanapun pergi tiap minggu, kalau dia nggak terbang tuh istrinya. Istrinya adalah pramugari dari private jet, dari konglomerat. Selalu ikut sampai hari ini. Padahal dia nggak pernah telepon saya. Anehnya dia lihat aja itu YouTube, mana jadwalnya.
Jadi kalau dia datang, Pak, Bu, jujur aja saya langsung, gue harus khotbah baru. Enggak pernah, tanya, betul? Mami pernah datang ke Pidi? Enggak pernah. Dia udah yakin pasti suaminya datang. Suaminya dia kesian kayak ayam sayur. Istrinya cuma, sorry. Mungkin bagi orang pikir ini kayak cuman jualan. No, I'm telling you the truth. Saya bilang benar. Mungkin tuh orang itu nggak pernah ikuti hidup saya hari-hari. Jadi akhirnya yang keluar fitnah. Ini saksi hidup. Ini Om Max tau. Puluhan tahun juga. Itu di belakang. Saya kenal dengan istrinya hampir 30 tahun. Nggak pernah. Tapi saya tahu diri aja. Tapi saya tungguin. Saya minta kopi. Sejam nggak datang. Terus saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya punya fans ribuan. Saya punya ratusan ribu jemaat yang kenal saya. Saya punya Tuhan yang hebat. Coba suruh mereka kirim kopi dalam nama Yesus. Sejam nggak keluar. Terus saya bilang, Tuhan kenapa nggak keluar? Tuhan jawab, lo yang goblok. Lo naik ke lantai 3, lo tegur dia, pasti kopi keluar. Ya udahlah, sorry ya. Mungkin bagi orang langka ya. Tapi saya yakin di usia saya yang 63 tahun, Tuhan pelihara saya. Saya nggak pernah masuk rumah sakit. Saya nggak pernah dirawat di rumah sakit. Saya nggak pernah digotong ke rumah sakit. Saya nggak pernah dibawa ke rumah sakit dari umur 4 tahun. Saya yakin tuh karena kasih karunia Tuhan. Ayo belajar hidup bersih. Hidup kudus. Kadang-kadang saya udah jaga hati. Jagalah hati. Ini paling susah nih dikontrol. Akhirnya nanti keluarnya mulut kotor. Fitnah sekarang. Jadi kalau kita dulu begitu, berubah dong sekarang. Dan Anda pulang, Anda dapat satu kunci diberkati dalam masa sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo, mana ini pemusik? Tuh kan? Ya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bangkit berdiri. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan hukum perintah-Mu, bahkan memberikan solusi yang terbaik bagi kami sehingga kami bisa menghasilkan dan mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Ajar kami untuk selalu bermitra kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kami, Tuhan adalah kekasih kami, Tuhan adalah pasangan kami atau pengantin kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya akan menjadi aman di tangan Tuhan.
menjadi indah di mata Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Engkau berkati keuangan finansial, Kau berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka, keuangan mereka Tuhan. Bahkan Engkau berkati gereja mereka, pelayanan mereka, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk.